Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Salsabila, NIM E072190, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia. Yang kedua, perkembangan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Dan yang ketiga, penerapan peribadahan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu sejarah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat mu'tabaroh atau yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat berkembang dan memiliki pengikut yang banyak di dunia Islam. Pendiri tarekat ini yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naqsabandi. Syekh Naqsabandi ini lahir di Bukhara, tepatnya di Rusia, pada tahun 717 Hijriah atau 318 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Bukhara, Rusia. Tarekat Naqsabandiyah ini berhasil mendapatkan pengikut dari berbagai belahan dunia yang bermula di Asia Tengah bahkan sampai kepada India dan Turki. Hal ini dikarenakan kedekatan dengan seorang syekh Naqsabandiyah sehingga ajarannya dapat disebarluaskan. Sedangkan tarekat Naqsabandiyah di Indonesia ini berkembang dengan bentuknya sendiri, yaitu tarekat Naqsabandiyah Muzhariyah dan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah pada abad ke-19. Tarekat Naqsabandiyah Muzhariyah bersumber dari Muhammad Saleh Az-Zawawi, dan penyebaran tarekat tersebut sangat luas, bahkan sudah sampai ke Turki. Sedangkan untuk tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini bersumber dari Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Yang kedua, perkembangan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Pada abad ke-20, perkembangan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini didorong ke arah yang lebih modern oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi, sehingga memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di dunia Islam. Bahkan berhasil tersebar ke wilayah Suriah, Hijaz, Irak, Anatolia, Balkan, dan Kurdistan. Di Indonesia, tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tokoh di balik perkembangan tarekat tersebut salah satunya dipelopori oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang hidup pada masa 1125 sampai 1260 Hijriah yang berasal dari Minangkabau. Beliau juga dianggap sebagai tokoh tarekat pertama dari Minangkabau yang masuk dan menyebarkan tarekat Naqsabandiyah. Beliau juga dijuluki dengan nama lain yaitu Ismail Simabur. Meskipun tarekat ini diterima oleh banyak masyarakat Indonesia dan berkembang dengan sangat pesat, bukan berarti kehadiran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah yang dibawa oleh Ismail Al-Minangkabawi ini tidak ada yang menentang, seperti yang dilakukan oleh Sayyid Utsman dan Salim bin Samir yang paling gencar dalam melakukan kritikan terhadap tarekat yang dibawa oleh Ismail Al-Minangkabawi ini. Yang ketiga yaitu penerapan peribadahan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia. Pada dasarnya, dalam peribadahan penganut tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah tidak berbeda dengan peribadahan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Dengan demikian, pembahasan pada kesempatan ini akan dikemukakan tentang penerapan peribadahan yang ditentukan untuk dilakukan di kalangan penganut tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Adapun penerapan yang dimaksud meliputi yang pertama, sholat, zikir, suluk, dan baiat. Yang pertama, sholat. Sholat di sini bukan hanya sholat wajib, melainkan di kalangan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah
ditekankan untuk melaksanakan beberapa jenis sholat, seperti sholat sunnah yang dilaksanakan oleh pengamal tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, yakni seperti sholat wudhu, sholat fajar, sholat isyraq, sholat duha, sholat sunnah rifadilah, sholat sunnah taubah, sholat liridwaillah, dan sholat sunnah syukrillah. Sholat ini dilakukan oleh pengikut tarekat, ada yang secara berjamaah dan ada juga yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang kedua adalah zikir. Dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, zikir kepada Allah pada dasarnya untuk ketenangan hati dengan melaksanakan zikir kepada Allah sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka membaca zikir ini biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib, sholat sunnah, dan membaca wirid. Kemudian mereka memulai membaca zikir yang menjadi amalan bagi tarekat tersebut. Zikir bagi jemaah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini meliputi zikir ismuddad, zikir nafi isbat, dan zikir muraqabah. Lafal yang dibaca oleh pengikut tarekat pada saat setelah sholat maghrib seperti kalimat thayyibah, asma Allah, dan kalamullah. Kalimat-kalimat thayyibah tersebut dibaca oleh para pengamal secara berulang kali sampai dengan hitungan tertentu. Yang ketiga adalah suluk. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pendekatan kepada Allah. Mereka, para salik, meninggalkan kegiatan rutin yang ada di rumah masing-masing, kemudian berkumpul di lokasi yang telah ditentukan untuk mengikuti acara tersebut. Kegiatan suluk ini harus diikuti oleh setiap pengikut tarekat ini, yang mana terdiri atas salik laki-laki dan salik perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Dan biasanya para salik ini bermukim di tempat pesulukan itu minimal 10 hari. 4. Baiat. Yang dimaksud baiat adalah janji murid kepada guru mursyid untuk mengamalkan ajaran-ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Baiat ini dilaksanakan di hadapan guru mursyid. Dengan demikian, seorang yang akan mengajukan baiat terlebih dahulu telah memenuhi syarat untuk dibaiat. Karena berbaiat mempunyai kewajiban untuk memenuhi amalan tarekat tersebut. Biasanya, tempat yang digunakan untuk baiat itu di rumah mursyid, di musola, dan juga dilaksanakan di masjid manakala murid tarekat itu banyak yang mau dibaiat. Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di Indonesia seperti yang ada di Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, Simo Ketawang, Wonoayu, Sidoarjo, dengan pembimbing tarekatnya yaitu Kiai Haji Nizam As-Sofa, yang mana bermula dari sebuah pengajian yang dipimpin oleh ayah beliau yaitu Kiai Haji Saiful Huda. Pada mulanya, kajian ini hanya diikuti beberapa kerabat saja, hingga akhirnya banyak yang minat untuk mengikuti kajian tersebut. Dari situlah pengembangan majelis kajian ini dimulai hingga di kecamatan Sidoarjo, hingga pada saat itu memiliki kurang lebihnya 500 jamaah. Kesimpulannya, tarekat Naqsabandiyah yang sudah muktabaroh memiliki pengaruh besar di kalangan Islam, terlebih di Indonesia sendiri. Pengaruh dari ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang dibawa Ismail Al-Minangkabawi telah berkembang dengan begitu besar dan sudah mendapatkan pengikut yang cukup banyak, bahkan sampai ke kalangan bawah, tidak hanya elit tradisional saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.